Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Fadila, 23 2024 Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai remedial SC2 dan SC3. Jadi pada SC2 untuk nomor 1 kita akan menghitung frekuensi kumulatif, persentase dan persentase kumulatif dari data histogram digital number. Pertama kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya dengan caranya dengan menghitung 5 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 5 semuanya kita jumlahkan sehingga menghasilkan hasil akhirnya ada 40. Untuk persentasenya kita hitung untuk digital pixel nomor 20 ini frekuensinya kan 5 per frekuensi kumulatif 40 dikali 100 sama dengan 12,5%. Selanjutnya juga sama untuk 8, 12, 10 dan 5, dan hasilnya adalah berikut. Untuk persentase kumulatif kita hitung hasil dari persentase tadi, yaitu 12,5% tambah 20% tambah 30% tambah 25% tambah 12,5%, yaitu jadi hasilnya adalah 100%. Selanjutnya untuk nomor 1B, yaitu digital number pada persentil ke-30 dan 70. Caranya dengan kita menghitung untuk persentil ke-30 itu 30/100 dikali 40 sama dengan 12. Jadi data ke-12 berada pada frekuensi kumulatif 13, yaitu dengan digital number 50, dan digital number pada persentil ke-70 yaitu 70/100 dikali 40 sama dengan 28. Jadi data ke-28 berada pada frekuensi kumulatif 35, yaitu dengan digital number 100. Nomor 2 kita mengubah penyimpanan data citra dari format BIP menjadi BSK, yaitu pada awal kita ubah dulu ke format BSK dengan menyimpan data per bandnya, itu sebagai berikut. Lalu untuk yang B itu menambahkan masing-masing band dalam bentuk matriks. Kita bentuk matriksnya sebagai berikut. Untuk nomor 3 itu menghitung nilai OIF untuk kombinasi band 1, 2, dan 3. Itu berikut adalah rumus OIF-nya. Lalu kita masukkan angka-angkanya, yaitu 10 ditambah 12 tambah 8 dibagi 0,9 ditambah 0,3 tambah 0,4 sampai dengan 30 dibagi 1,6, yaitu 18,75. 18,75 adalah nilai dari OIF untuk kombinasi band 1, band 2, dan band 3. Jadi nilai OIF itu dalam pemilihan komposit RGB untuk memilih kombinasi band terbaik pada komposit RGB, yaitu semakin besar nilai OIF maka transformasi citra semakin tinggi, redundansi antar band semakin kecil, dan kombinasi band semakin baik untuk interpretasi visual. Di sini nilai OIF adalah 18,75, menunjukkan bahwa kombinasi band 1, 2, dan 3 cukup baik karena memiliki variasi data tinggi dan korelasi antar band yang relatif. Untuk nomor 4 itu menjelaskan perbedaan antara true color composite dan false color composite, yaitu true color composite menggunakan warna asli sesuai dengan penglihatan manusia. Umumnya red adalah kanal merah, green adalah kanal hijau, dan blue adalah kanal biru. Contohnya vegetasi berwarna biru, air berwarna hijau, air berwarna biru gelap, dan pemukiman berwarna abu-abu. Untuk false color composite menggunakan kombinasi band di luar warna asli, itu digunakan untuk memperjelas objek tertentu. Warna objek tidak sama dengan kondisi yang sebenarnya. Contohnya itu vegetasi tampak berwarna merah terang, badan air berwarna gelap, dan area terbangun kebiruan. Untuk yang B itu memberikan contoh kombinasi band Landsat 8 atau 11 serta interpretasi objeknya. Untuk true color composite kombinasi 432 dengan band 4 adalah red, band 3 adalah green, dan band 2 adalah blue. Interpretasinya itu
vegetasi berwarna hijau, tanah terbuka berwarna coklat, dan air berwarna biru gelap. Untuk false color composite itu kombinasi antara band 5, 4, dan 3, itu band 5 merupakan near infrared, band 4 merupakan red, dan band 3 merupakan green. Interpretasinya itu vegetasi sehat berwarna merah terang, air berwarna hitam atau biru gelap, dan tanah terbuka berwarna coklat muda. Berikut merupakan soal dari C3 itu yang pertama menyebutkan 3 jenis kesalahan radiometrik pada citra satelit dan jelaskan penyebabnya. Itu yang pertama ada noise sensor disebabkan karena gangguan elektronik sensor, kerusakan detektor, kesalahan perekaman sinyal, dan dampaknya muncul berupa bintik atau noise pada citra. Yang kedua ada pengaruh atmosfer disebabkan karena hamburan atmosfer, uap air, debu, dan aerosol. Dampaknya nilai piksel berubah, dan kontras citra menurun. Itu yang ketiga ada perbedaan suhu matahari dan sensor disebabkan karena posisi matahari berubah, sudut perekaman berbeda, dan tampaknya tingkat kecerahan objek berbeda meskipun objeknya sama. Kedua yaitu metode koreksinya untuk noise berupa filtering, destripping, dan smoothing. Untuk koreksi atmosfer yaitu dark object subtraction atau DOS, radiative transfer model, dan atmospheric correction. Yang ketiga koreksi sudut penyinaran yaitu menormalisasi radiometrik, koreksi topografi, dan penyesuaian sudut iluminasi. Untuk soal nomor 2 menyebut sebuah citra mengalami distorsi geometrik akibat kesalahan posisi satelit, yaitu jelaskan penyebab umum distorsi geometrik karena adanya perubahan posisi dan ketinggian satelit, kemiringan sensor, rotasi bumi, relief atau topografi permukaan bumi, dan gerakan platform satelit, sehingga mengakibatkan posisi objek bergeser, bentuk objek berubah, koordinat tidak sesuai dengan koordinat sebenarnya. Yang kedua, menguraikan langkah-langkah koreksi menggunakan GCP dan transformasi polinomial orde 1. Itu menentukan GCP yang mulai dikenali seperti di persimpangan jalan, jembatan, dan sudut bangunan. Lalu memasukkan koordinat referensi, yaitu yang ketiga menghitung transformasi polinomial orde 1 menggunakan rumus X aksen A0 tambah A1X tambah A2Y, dan Y aksen sama dengan B0 tambah B1X dan plus B2Y. Yang keempat, melakukan resampling. Yang kelima, mengevaluasi RMS error, dan jika RMS-nya kecil maka koreksi baik, dan jika RMS besar maka perlu diperbaikan GCP. Yang C menjelaskan arti nilai RMSE dalam proses tersebut, yaitu RMSE merupakan nilai menunjukkan besar kesalahan rata-rata antara posisi titik pada citra hasil koreksi dengan posisi sebenarnya di lapangan atau pada peta referensi. RMSE digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian proses koreksi geometrik, terutama saat menggunakan GCP. Untuk soal nomor 3 yaitu menghitung nilai radians untuk piksel menggunakan rumus pada gambar tersebut. Lalu kita memasukkan angka-angka yang sudah ada pada soal sehingga menghasilkan nilai radiansnya itu 7,84. Untuk yang B menjelaskan langkah umum untuk mengubah radians menjadi reflektan, yaitu mengubah digital number menjadi radians, lalu mengubah radians menjadi TOA reflektan, mengkoreksi atmosfer, mendapatkan hasil akhir berupa surface reflektan, yaitu nilai reflektan akhirnya lebih stabil dan dapat dibandingkan antar waktu, sehingga cocok untuk analisis vegetasi, NDVI, klasifikasi, dan perubahan lahan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.